ya udah. Sudah ini memang pilihan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari bersamaku. Saudara-saudari yang terkasih, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Ritus utama Misa Tabisan iringi prosesi Mgr Agustinus Tribudi Utomo resmi menjadi Uskup Keuskupan Surabaya. Surabaya. The Royal Indonesia TV Misa Tahbisan Uskup merupakan perayaan liturgis di mana seorang imam ditahbiskan menjadi uskup. Mengambil tempat di Gedung Widya Mandala Hall Surabaya. Selasa tanggal 22 Januari tahun 2025, Mgr. Agustinus Tribudi Utomo resmi ditahbiskan menjadi Uskup Keuskupan Surabaya. Bertindak sebagai uskup penahbis adalah Duta Besar Vatikan, Nuntio, Mgr. Piero Piopo dan Uskup Pendamping Mgr. Pius Riana Prabdi Uskup Keuskupan Ketapang, Mgr. Prof. Dr. Henrikus Pitiarto Gunawan, O. Kam Uskup Keuskupan Malang. Pada misa tahbisan ini, imam-imam pendamping Mgr. Agustinus Tribudi Utomo adalah RD. Antonius Padua Dwi Joko dan RD. Alexius Kurdo Irianto. Mgr. Agustinus Tribudi Utomo dipilih oleh Tahta Suci Vatikan untuk menjadi Uskup Keuskupan Surabaya setelah Sede Facante, tahta kosong, selama hampir 14 bulan sejak meninggalnya Mgr. Vincentius Sutikno Wisaksono pada tanggal 10 Agustus tahun 2023. Misa penahbisan dihadiri oleh uskup dari seluruh keuskupan di Indonesia. Dengan jumlah 37 uskup, 2 uskup emeritus, dan Mgr. Piero Piopo sendiri. Di samping itu, turut hadir pula para imam dari dalam dan luar Keuskupan Surabaya, keluarga dan relasi Mgr. Agustinus Tribudi Utomo, biarawan-biarawati dari berbagai tarekat dan ordo religius, dan juga umat beriman dari berbagai paroki. Misa Tahbisan Uskup Mgr. Agustinus Tribudi Utomo merupakan perayaan liturgi agung di mana rahmat sakramen tahbisan kudus dicurahkan dan meneguhkan beliau sebagai gembala utama bagi Keuskupan Surabaya. Perayaan ini menandai kesatuan gereja lokal dengan gereja universal dalam kolegialitas para uskup, serta menghadirkan Kristus, Sang Gembala Agung, yang terus memimpin umatnya. Misa tahbisan uskup ini menjadi momen syukur atas anugerah panggilan ilahi dan pengabdian untuk kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa-jiwa. Terdapat 16 ritus utama dalam misa tahbisan uskup. 1. Memohon kehadiran Roh Kudus. Roh Kuduslah menguduskan hidup gereja dan yang memilih seorang uskup. Maka ritus penahbisan uskup diawali mohon kehadiran Roh Kudus. 2. Menghantar calon uskup. 2 orang imam menghantar uskup yang akan ditahbiskan ke hadapan uskup penahbis dan meminta agar calon uskup ditahbiskan. 3. Tanggapan uskup penahbis. 4. Pembacaan bula atau mandat dari tahta suci. 5. Homili. 6. Janji uskup. Ada 9 janji uskup. 7. Litani para kudus. Uskup baru tiarap sebagai ungkapan kerendahan hati dan kelemahan. 8. Penumpangan tangan. Dimulai oleh uskup penahbis. Di atas kepala uskup. Dibentangkan evangeliarium oleh 2 orang imam sampai selesai doa tahbisan. Bentangan evangeliarium mengungkapkan bahwa pewartaan sabda merupakan bagian integral dari uskup. 9. Doa tahbisan uskup. 10. Pengurapan. 11. Penyerahan evangeliarum kepada uskup baru tertahbis. Hal ini mengungkapkan
bahwa uskup harus mewartakan sabda. Wartakanlah firman dengan sabar dan benar. 12. Penyerahan cincin. 13. Penyerahan mitra. 14. Penyerahan tongkat. 15. Mengantar uskup tertahbis ke kursi uskup katedral oleh uskup pentahbis. 16. Salam persaudaraan semua uskup yang hadir. Simbol persaudaraan, persatuan, dan dukungan. Diligere sicut Christus dilexit, yang artinya mencintai seperti Kristus mencintai menjadi motto Meger. Agustinus Tribudi Utomo. Kasih Kristus menjadi tujuan, model dan semangat dalam saling mengasihi. Maka mengasihi bukan asal mengasihi atau sebatas ide dan kata-kata serta perasaan belaka, namun seperti Tuhan Yesus telah mengasihi. Arahnya adalah orang lain, sesama, bukan diri sendiri. Maka selanjutnya, Tuhan Yesus menegaskan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bahwa mengasihi itu memberi, bukan mengambil, memperoleh maupun menumpuk. Pemberian ini memuncak pada pemberian nyawa seperti yang diwujudkan oleh Tuhan Yesus. Karena kasih adalah pemberian, maka perlu kurban. Dan kurban itu sakit, rugi dan repot. Maka mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi berarti tulus berkorban bagi yang dikasihi. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. News Source, Humas Panitia Tabisan Uskup Surabaya. Oleh para rasul kepada kami, yang kini akan diserahkan kepadamu dengan pengumpan dan tanda. Saya bersedia. Bersediakah engkau sebagai seorang bapa bersama para imam dan diakon memimpin umat Allah yang kudus dengan penuh kasih sayang pada jalan keselamatan? Saya bersedia. Bersediakah engkau dalam nama Tuhan senantiasa berhati terhadap orang miskin, orang telantar, dan semua orang yang membutuhkan pertolongan? Saya bersedia. Bersediakah engkau sebagai gembala yang baik mencari domba-domba yang tersesat dan mempersatukan mereka dengan kabanan Tuhan? Saya bersedia. Agar ia melimpahkan rahmat-Nya kepada uskup terpilih demi kebaikan gereja. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah. Gembalakanlah seluruh kawanan dengan tekun dan tegas, serta sebab di tengah-tengah mereka Engkau telah dilantik oleh Roh Kudus
serta ditempatkan sebagai uskup dalam memimpin Gereja Allah Surabaya ini. Saudara Agustinus, tempatilah katedra keuskupan Surabaya ini dan gebalakanlah umat tercinta ini. Semoga Tuhan senantiasa menyertai engkau. Amin. Biasa menunjukkan atau tanpa. Hal ini menunjukkan bahwa uskup kita telah selalu otoritas untuk mengembalakan gereja Katolik untuk keuskupan Surabaya. Para uskup diperkenankan untuk memberikan salam persaudaraan sebagai bentuk penyambutan di dalam kolegi para uskup. Di hari kedua misa tabisan Uskup Uskupan Surabaya, Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo, dan di hari kedua ini adalah perayaan yang utama, yaitu misa tabisan itu sendiri. Kalau kemarin persiapan di Vesper Agung, hari ini adalah yang utama karena Romo Didi dengan melalui peribadatan yang ada, beliau dikukuhkan secara resmi menjadi Uskup Uskupan Surabaya. Agenda pada hari ini demikian. Yang paling krusial dalam tradisi atau prosesi ini apa sih Pak? Ya, di dalam perayaan Ekaristi atau misa tabisan uskup ini yang menjadi ritus yang utama adalah ritus penahbisan itu sendiri, yang tadi bisa dilihat oleh para awak media dan juga umat sekalian. Itu rangkaiannya dimulai setelah bacaan Injil, kemudian sampai sebelum perayaan atau liturgi Ekaristi. Tadi paling tidak ada beberapa, totalnya ada 16, tapi kurang lebih akan saya ringkas menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tadi Bapak Uskup atau Romo Didi, karena belum ditabiskan, beliau ini maju ke depan dan istilahnya ada dua romo mendampingi, memohon kepada Uskup penabis, yaitu Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, ini minta ditabiskan. Kemudian kan ada dialog di situ. Apakah sudah mendapatkan surat dari Vatikan gitu? Ya sudah. Nah, kemudian tadi ada romo yang membawa surat, kemudian ditunjukkan tadi. Mengapa? Karena pentahbisan itu bisa terjadi apabila seorang romo itu mendapatkan surat resmi dari Vatikan. Artinya penunjukannya resmi. Nah, baru kemudian setelah surat itu ditunjukkan, dibacakan kepada publik bahwa menyatakan bahwa memang benar Romo Didi ini mendapatkan mandat dari Vatikan menjadi uskup. Lalu kemudian proses selanjutnya ada homili dari Monsinyur Ignatius Suharyo. Kemudian baru setelah itu proses-proses selanjutnya. Monsinyur tadi seperti ada Listani Roh Kudus namanya.
Kemudian setelah itu mulailah prosesi yang dalam tradisi Gereja Katolik ini sebagai suksesi atau pergantian uskup, yaitu apa, melalui penumpangan tangan uskup-uskup yang lain. Nah itu yang paling utama itu. Baru kemudian setelah itu Bapak Uskup dikenakanlah ada pakaian resminya. Baru kemudian pada akhirnya telah menjadi resmi sebagai uskup, bersalam-salaman satu sama lain, dan pada akhirnya kemudian diantar ke kursi jabatannya atau katedral, dan pada akhirnya itulah lengkap proses dari semuanya. Terus soal ini dan juga di negara-negara lain di mana ada umat Katolik, Vatikan sebagai tata suci itu menempatkan wakilnya ini sebagai representasi atau kehadiran Paus. Nah, dan di Indonesia namanya adalah Monsignor atau Uskup Agung Piero Piebo. Itu kalau di kenegaraan sebagai duta besar Vatikan, tapi kalau dalam Gereja Katolik itu sebagai nuncio atau utusan resmi apostolik di Indonesia. Itu memang ini selalu nuncio atau utusan resmi dari Vatikan yang memang menjadi